Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Bung Is dalam program Bung Is Menyapa. Kembali kita berbincang bagaimana menggali potensi pariwisata dan UMKM di Tulang Bawang Barat. Bersama saya Bupati Tulang Bawang Barat, Insinyur Nopriwan Jaya Sarjana Pertanian. Tentu ini kita gali dan kita paham hari ini bahwa Tulang Bawang banyak menyimpan ribuan ya potensi UMKM, juga potensi pariwisata. Kita lihat nanti bagaimana ini. Bersama saya Pak Nopriwan, terima kasih ini bisa kembali lagi hadir. Tadi saya sampaikan kepada pemirsa bahwa Tulang Bawang banyak menyimpan, Tulang Bawang Barat banyak menyimpan wisata dan UMKM. Saya ngelihat hari ini luar biasa pakaian Pak Bupati ini, kan destinasi wisata. Ini bagian mengkampanye supaya orang sama-sama untuk bisa berwisata ya kan di Tubaba. Silakan Pak Bupati. Bertubaba. Baik, terima kasih Bung Iskandar. Kabupaten Tulang Bawang Barat terpisah dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kebetulan kita di Tulang Bawang Barat ini tidak punya apa-apa. Iya, betul. Jadi dulu disebut TBB, tempat bukan-bukan. Bukan tujuan, bukan perlintasan di Tubaba. Dan di Tubaba tidak punya sumber daya alam. Kita tidak punya minyak bumi, kita tidak punya batu bara, kita tidak punya laut di Tubaba. Lalu di sektor UMKM tadi Bung Iskandar sebutkan, kebetulan di Tulang Bawang Barat juga tidak ada satupun perusahaan skala nasional yang ada di Tubaba. Betul. Jadi Tubaba waktu masih bergabung dengan Tulang Bawang, dia mayoritas masyarakatnya adalah ekonomi kerakyatan. Makanya di sini juga menyimpan banyak pelaku-pelaku UMKM. Nah, berangkat dari ketiadaan apa-apa Tulang Bawang Barat, nah kita menggali waktu itu dengan Pak Bahtiar, Pak Umar, bupati-bupati terdahulu, kita bersama-sama menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, terutama kebudayaan, budaya-budaya yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Karena kita sadar salah satu kekuatan modal dasar pembangunan itu adalah kebudayaan. Nah, itulah berangkat beberapa objek-objek wisata kita di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang begitu kental dengan kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, itulah kenapa Kabupaten Tulang Bawang Barat hari ini banyak objek-objek wisata yang berhubungan dengan kebudayaan dan juga banyak pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mungkin itu. Iya. Terkait dengan UMKM ya, Pak Bupati, apa yang menjadi prioritas ya dalam mendukung pertumbuhan UMKM? Mungkin dari sisi kebijakan ya, Pak Bupati seperti apa? Terus kredit usaha rakyat kurumpamakan yang sekarang ini semua perbankan untuk ikut menyuntik, bagaimana pertumbuhannya ini akan lebih baik. Ini seperti apa Pak prioritas kebijakan Pak Bupati terhadap menghidupkan UMKM tadi? Ya, banyak hal terkait dengan bagaimana kita mengangkat UMKM di Tubaba, beberapa OPD terkait juga kita terus melakukan pelatihan terkait dengan pelaku-pelaku UMKM. Nah, terutama juga biasa UMKM ini kan ada dua permasalahan yang begitu klasik lah. Yang pertama adalah permodalan dan yang kedua adalah bagaimana mereka memasarkan produk-produk mereka. Nah, terkait dengan permodalan UMKM ini, kita bekerja sama dengan perbankan kita. Kita ada BPRS Tani di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bank Perkreditan Syariah, dengan juga Bank Lampung. Nah, alhamdulillah kita bersama Bank Lampung segera kita bisa meluncurkan ada namanya KUR Super Mikro, pinjaman maksimal 10 juta tanpa agunan, dan bunganya sangat
rendah 3% per tahun. Nah itulah kita coba membangkitkan semangat-semangat dan juga kita mencari solusi terkait dengan permodalan UMKM kecil ya yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat. Nah tentunya kalau UMKM yang menengah dan besar, kita juga support, kita berikan kemudahan-kemudahan karena kita harus sadar masyarakat kita harus kita buka peluang selebar-lebarnya berhubungan dengan perbankan. Jadi kebetulan akses masyarakat Kabupaten Tulungagung Barat dengan perbankan ini persentasenya masih minim. Nah ini kita bekerja sama dengan perbankan, pihak BI juga, bagaimana agar persentase masyarakat Turbaba itu yang punya akses dengan perbankan itu semakin besar. Gitu, Pak. Iya. Artinya ada berkesinambungan lah ya untuk perguliran modal mereka terhadap perbankan. Pak Bupati, kita kembali kepada pariwisata ya. Kita lihat ini pemudik waktu Lebaran juga libur panjang itu kan. Paling tidak sebelum dia ke Bandar Lampung, mampir dulu ke Tulungagung Barat. Ini seperti apa konsep pengembangan pariwisata yang berbasis budaya ya? Saya melihat gini Pak Bupati. Mungkin ini kita campaign kita terhadap pariwisata di Tulungagung agak perlu ditingkatkan ya. Umpama sebelum ke Bandar Lampung di pintu tol, Anda memasuki Tulungagung Barat ada pariwisata Masjid 99, ada ini. Ini salah satu konsep supaya orang mampir. Ya kan juga nanti menaikkan UMKM-nya seperti apa. Souvenirnya. Ini seperti apa Pak ke depannya untuk pengembangan berbasis budaya tadi gitu? Ya, terima kasih Bung Is. Itu memang juga menjadi tantangan kita terkait dengan bagaimana kita mempromosikan objek-objek wisata kita. Ya banyak hal, ada kita melalui medsos dan lain-lain kan terkait dengan objek wisata kita. Sebenarnya bukan hanya sekedar mampir. Bukan hanya sekedar mampir, menginap, stay, sudah menjadi tujuan utama. Karena banyak bahkan dari Pulau Bangka, Belitung sudah mengunjungi Tubaba. Lalu kalau kaitannya dengan UMKM ya kita berharap dengan pengembangan beberapa objek-objek wisata kita berharap dengan akan meningkatkan perekonomian lokal kita. Minimal di sekitar objek-objek wisata kita itu akan tumbuh UMKM di sekitarnya gitu, pedagang-pedagang makanan dan lain-lain, juga souvenir yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat. Artinya antara pariwisata dengan UMKM ini dia harus saling bersinergi sehingga kita berharap dengan adanya objek wisata pendapatan masyarakat sekitar juga akan meningkat gitu. Mungkin itu. Ini artinya ada konsep pengembangan gitu Pak ya. Terhadap yang tadi kan kerjasama dengan mungkin ada paket ya. Saya kan agak ini juga kalau umpama teman saya dari luar Lampung, saya kepengen Tulungagung Barat. Dia dapat dari media sosial, dari ini. Tentu ini kan dikelola, mengkampennya kan lebih baik dan lebih bagus. Kesiapan masyarakat sendiri Pak Bupati. Ini kan kalau umpama orang mau datang itu kan keramahan. Masyarakat menyambut wisatawan seperti halnya di Bali. Ya kan sepertinya hal-hal yang di daerah wisata. Nah, masyarakat kita bagaimana mendidik supaya mereka ramah terhadap para wisata yang dari luar Provinsi Lampung? Nah, ini Bung Is yang menjadi masih PR besar kita. Jadi yang saya katakan tadi bertubaba. Jadi tubaba itu jadi kita fokus bukan hanya membangun ruang kita, tapi bagaimana juga kita membangun sumber daya manusianya. Nah, tubaba itu bukan hanya menggambarkan Tulungagung Barat, tapi tubaba itu adalah satu cita-cita semua masyarakat Kabupaten Tulungagung Barat yang harus kita kejar. Ya artinya kita punya semangat Nenemo namanya.
Apa itu nenemo? Nenemo itu nemen, nedes, nerimo. Oh, oke. Nemen itu kerja keras, nedes itu tahan banting, nerimo itu ikhlas. Bahasa tulang bawang. Atau bahasa ini bahasa tulang bawang barat. Bahasa tulang bawang barat. Nah, lalu masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat harus punya prinsip itu. Oke. Nah, seperti yang disebutkan Bung Is tadi. Jangan kita berharap wisatawan itu akan datang ke Tulang Bawang Barat kalau kita belum bisa sanggup tersenyum menyambut mereka. Karena ya Kabupaten Tulang Bawang Barat juga kan ada masyarakat pribumi, masyarakat Lampung, Sumatera yang agak keras lah. Iya. Nah, itu yang juga menjadi PR kita. Nah, kita sudah membentuk Pokdarwis di masyarakat, kelompok-kelompok sadar wisata di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, alhamdulillah ya sudah mulai masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah open, sudah terbuka dengan wisatawan-wisatawan. Jadi kalau ada libur-libur panjang, hari-hari besar, setelah Hari Raya, Tahun Baru, itu kita pastikan di Provinsi Lampung ini yang macet itu hanya 2. Bandar Lampung sama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Itu penting, artinya maju itu. Iya, mungkin itu. Baik, Pak Bupati, ini terhadap kita harus berkolaborasi, Pak ya. Tidak bisa hidup sendirian hari ini. Oh iya. Ya kan, berkolaborasi. Bagaimana cara kita menghidupkan UMKM, bagaimana cara kita menghidupkan wisata ini. Konsepnya Pak Bupati sendiri ya terhadap berkolaborasi ini seperti apa, Pak? Baik itu umpama dengan provinsi atau pun juga mungkin bisa menjadi daerah sister city gitu kan. Kabupaten kembar yang bisa saling tukar menukar budaya tadi seperti apa itu mungkin, Pak? Ya terutama dengan pemerintah Provinsi Lampung, lalu dengan kabupaten-kabupaten sekitar seperti Lampung Utara, Mesuji, Waikanan, ya kita harus berkolaborasi dengan dan juga pemerintah pusat. Jadi kita memang benar hari ini kalau kita tidak berkolaborasi nggak mungkin kita akan bisa berhasil. Dengan apapun programnya. Begitu juga terkait dengan pengembangan pariwisata UMKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pun juga dengan pihak-pihak swasta yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Banyak hal, misalnya CSR-nya dan lain-lain ya. Ya intinya kita harus berkolaborasi untuk mengembangkan UMKM dan pariwisata yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Itu. Pak Bupati, mungkin apa harapan Bapak terhadap masyarakat, terhadap perusahaan swasta, juga kepada ASN, sama-sama guyup membangun Tulang Bawang Barat ini ke depan? Silakan. Ya harapan saya selaku Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan semua pihak, baik itu sektor swasta, ASN, dan masyarakat pada umumnya, terutama juga generasi-generasi muda yang paling penting ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Karena kita Kabupaten Tulang Bawang Barat ini mengedepankan pendidikan karakter. Pendidikan ini kan bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi kita juga yang orang tua kan juga nggak boleh berhenti untuk belajar. Nah itu tadi kita fokus untuk membangun sumber daya manusia di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkarakter. Ya contoh misalnya gini, kalau masih ada orang Tulang Bawang Barat ini yang buang sampah sembarangan, berarti dia masih warga Tulang Bawang Barat, bukan warga Tubaba. Iya. Kalau anak sekolahnya, misalnya dia masih bolos sekolah, berarti anak tersebut adalah anak Tulang Bawang Barat, bukan anak Tubaba. Nah ini yang terus kita dorong, karena kita sadar investasi terbaik itu adalah investasi sumber daya manusia. Kita sadar itu. Demikian, makasih Pak Bupati ya. Tidak terasa berbincang soal UMKM dan wisata, banyak hal yang disampaikan oleh Pak Bupati. Tentu hari ini kita tidak bisa hidup sendirian. Bagaimana kita membantu Kabupaten Tubaba ya. Saya lebih baik Tubaba. Ada
nilai historisnya ketimbang Tulang Bawang Barat, Tubaba. Sehingga Tubaba ini akan menjadi primadona kabupaten di Lampung ini dalam hal pengembangan wisata yang berbasis budaya dan UMKM turut mendukung. Tanpa terasa, Pak Bupati terima kasih sekali lagi bisa hadir ke studio kami dan mudah-mudahan ke depan lebih baik. Pemirsa, sekian program Bung Is Menyapa. Tentu akan kita berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.